Halo, tes. Yes. Yes. Ya, oke. Gue kira lo di rumah nyokap lo. Kenapa? Enggak, gue hari Enggak, gue hari ini lagi mau bikin orderan. Jadinya nggak main ke rumah nyokap. Lebih banyak Kayak lu orderan. gitu lah bikin kue. Kagak, gue lagi trial, Ve. Enak gak kemarin kue lu? Ini sih agak kegosongan lah. Gue kan baru ada oven, baru pakai oven. Gue juga baru pertama kali bikin. Oh ya, tapi bagus juga. Lu jadi nggak beli kue lebaran ya? Iya, sekali. Kita ngobrol kemarin kan ada teknis tuh, nggak ke record yang gue nanya soal kenapa lo tergerak buat buat galang dana untuk pandemi COVID-19 gitu. Ya, kan waktu itu gue sempat cerita juga tuh sama lo. Ya singkat-singkat cerita gitu sih, sharing. Kalau sebenarnya itu berawal dari kebiasaan gue sering jajan gitu kan di pedagang kecil. Terus gue ngeliat tuh kayaknya mereka lumayan memprihatinkan gitu ya hidupnya, karena kan sehari-hari kebutuhan mereka dipenuhi oleh penjualan harian, gak kayak kita lah yang biasa karyawan ya kan, ada gaji pokok atau tunjangan segala macam. Kalau mereka kan enggak. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini otomatis penjualan mereka berpengaruh. Yang ibaratnya banyak yang beli sekarang jadi setengahnya atau bahkan mungkin nggak sama sekali. Dari contoh kecil kayak gue biasa jajan di sekolah SD adik gue gitu kan. Biasanya tuh rame banget ya kan, dikumpulin anak-anak sekolah, bahkan yang kayak gue gitu suka jajan juga. Tapi karena qadarullah ya sekolahnya tutup. Terus mereka juga sebenarnya awal-awal pandemi masih coba dagang. Walaupun gak ada anak sekolah yang masuk. Tapi sepi gitu loh, kesedih ya. Mereka udah siapin barang dagangan dengan harapan akan terjual, tapi ternyata nggak ada yang beli. Dari situlah hati gue tergerak, ngelihat kayaknya mereka perlu dibantu nih ekonominya, jangan diam aja gitu kan. Terus biasa juga jajan di rumah gue tuh kan masih kampung banget, masih banyak banget pedagang keliling, bahkan sampai kayak tukang ikan, tukang ayam itu beda-beda kan. Kalau di Jakarta biasanya tukang sayur bawa ikan bawa ayam gitu kan. Kalau di gue tuh beda, sayur ya sayur, ayam ya ayam gitu kan. Bahkan tukang tahu, tukang tempe itu ada tukang-tukangnya lagi. Saking ekonomi di Depok tuh, di rumah gue yang khususnya itu masih kampung banget. Segala sesuatu yang bisa menghasilkan ya udah dikerjakan gitu. Nah, sejak ada pandemi ini, gue sempat interview lah, tanya-tanya gimana Pak penjualannya, ya menurun Neng, gini gitu. Ya terus gimana ya, ngelihat fisik mereka juga yang udah nggak muda lagi, kebanyakan parubaya ya kan. Mereka keluarga juga ada di kampung, di sini ngontrak bareng-bareng sama teman-temannya. Hati gue tergerak gitu aja sih untuk mengadakan penggalangan dana buat mereka yang membutuhkan. Kayak gitu asal mulanya. Lo berpikir gak sih kalau kenapa lo harus bantu orang yang di luar dulu dibanding lingkungan sekitar? Contohnya sih mungkin ada keluarga juga yang butuh saat itu. Kenapa lo tergerak buat yang di luar dulu aja deh? Padahal kan secara garis besarnya kan ibaratnya gini, kita kalau mau bantu orang, bantulah dulu sekitar kita nih, anggota keluarga atau adik kakak lah gitu. Kenapa lo bisa langsung tertuju ke
di luar dari anggota keluarga lo gitu? Oke, ini kan pandemi udah masuk bulan kedua ya. 3. Nah itu kan gue ngadain penggalangan dana itu seingat gue di minggu kedua COVID. Qadarullah tuh pada saat itu sebagian besar keluarga dan saudara gue itu belum terdampak pekerjaannya, masih yang kerja setiap hari, terus alhamdulillah salary-nya masih full dibayar per bulannya, dan kalaupun ada yang terdampak, saudara gue juga ada yang ojol ya, alhamdulillah masih tercover gitu loh, saling bantu-membantulah kita sebagai saudaranya dia. Jadi gue ngerasa pada saat itu keluarga gue masih lebih beruntung daripada yang lainnya yang selama ini gue lihat gitu kan. Itu sebabnya kenapa gue menolong yang di luar dulu, karena yang di dalam nih masih baik-baik aja. Tapi qadarullah ya, saat ini kan sudah masuk bulan kedua, minggu ke-7 atau ke-8 kalau gue nggak salah gitu. Itu udah mulai, dampaknya udah mulai terasa nih di keluarga gue, adik gue, sepupu gue, tante gue. Itu udah mulai ada yang kena potongan gaji 50%, bahkan ada yang unpaid leave. Ya mau gimana kan, tapi biarpun kayak gitu, gue ngerasa tetap sih gue masih lebih beruntung daripada mereka yang selama ini gue tolong. Karena dari segi rumah deh, gue nggak kontrak kan, keluarga punya rumah. Terus kita di sini berbareng-bareng gitu loh, sama tinggal satu keluarga besar gitu. Jadi walaupun ada 1-2 orang yang kena musibah, yang lain kan masih bisa backup. Jadi intinya alhamdulillah keluarga gue nggak terlalu terpuruk banget meski ada musibah, kena dampak musibah ini juga. Jadi pada saat itu apa akhir-akhir ini keluarga lo nggak terpuruk itu pada saat di minggu kedua? Tapi kayaknya lo bukan minggu kedua deh, hampir mendekati minggu kedua waktu lo bikin donasi gitu. Iya, open donasinya mendekati minggu kedua, tapi pembagiannya di minggu kedua gitu. Kalau saya ingat, kalau nggak salah sih, gue lupa. Ya kalau mau tahu tanggalnya nanti bisa dicek di Instagram. Asli. Ntar gue taruh namanya di bawah nih. Siap. Sama satu lagi lo belum jawab. Iya, jadi apa tuh tadi? Lo lapar ya? Kagak lah. Enggak, tadi apa yang belum gue jawab? Kalau ketawa orang. Kagak, maksud gue gini kan, lo tadi, gue nerusin omongan lo yang tadi, kata lo kan, keluarga lo belum ada yang, impactnya tuh belum terlalu yang kayak gimana-gimana gitu, belum, yang ibaratnya yang pada gak sampai saat pemutusan kontrak kerja gitu. Itu, terus? maksud gue itu, ya. Iya, jadi pada saat gue lagi menggalang dana minggu itu, pada saat itu qadarullah, saudara keluarga besar gue itu belum ada yang terdampak. So far so good gitu loh. Pada saat jalan itu kerja tiap hari gitu. Pada saat itu. Cuman kalau sekarang udah lebih berasa ya. Iya, seminggu 2 minggu belakangan ini satu persatu mulai ada yang terdampak nih, adik gue, sepupu gue, tante gue. Ya, ada yang sampai unpaid leave lah segala macam kayak gitu. Iya benar. Berarti yang di minggu-minggu karena ini berarti minggu-minggu ketiga dan keempat tuh kritis banget ya. Itu yang deg-degan banget. Ya udah mulai. Karena perusahaan juga mungkin mikirnya udah terlalu lama dampak ini COVID ini terjadi. Jadi mereka juga udah nggak bisa nge-backup gaji karyawan. Iyalah, gila aja. Terus tadi juga gue dapat info, ini kan prediksinya katanya masih lama. Iya masih lama. Tadi gue juga barusan dapat info lagi, teman-teman kerja gue di tempat yang kemarin tuh, yang baru kemarin gue dikeluarin. Itu ada yang di-cut, di PHK, di PHK lagi. Ya Allah, lebarannya tinggal 2 minggu lagi. Ya Allah.
Jadi diperbanyak ya. Iya makin banyak. Sumpah deh, Lah, gue kemarin orangnya yang dikurangin maksudnya. aja keliling mall tuh tutup semua. Gak ada yang buka satupun. Oh, Mall-mall gede lu sempat keliling mall. muter doang dari kosan gue ke Pejaten, terus lewat doang sih, lewat luarnya doang ke Pejaten, ke Lotte Avenue gitu, muter deh pokoknya deh. Muter kan biasanya kan aktivitas mall tuh jam 9 pagi atau jam 8 setengah 9 pagi tuh udah kerumunan orang ya. Ini nggak ada sama sekali. Ini nggak ada sama sekali. Sampai gue muter 2 kali lewatin situ. Oh ya mau tutup kali tuh Ya malnya. Allah. Gue pikir antar kali jam 10 baru buka. Gitu. Iya, kemarin gue juga sempet keluar ke daerah Margonda. Lu tahu ya, serame apa ya Margonda kalau weekend tanggal 1 Mei itu kan weekend. Tanggal merah. Ya Allah, itu jalanan lancar banget. Lowong banget ya kan. Terus ruko-ruko tuh pada banyak banget yang tutup. Rumah makan pada segala macam banyak banget yang tutup. Sedih sih gue ngeliatnya kayak ya Allah, ini banget ya. Apa sih? Kalau di kota tuh kelihatan banget, Jo. Iya. Masalahnya gue selama ini tuh cuma keliling-keliling daerah rumah gue doang. Daerah rumah gue itu masih rame menurut gue. Ya. Jadi sebelum dan saat puasa saat ini itu masih rame. Tapi ketika gue udah masuk ke daerah jalan rayanya, Margonda Raya itu, Allah sepi banget, udah kayak kota yang ditinggalkan. Sian. Iya, ekonominya anjlok jadinya ya. Iya, bahkan jembatan yang menghubungkan Margo City sama Detos kan lo tahu ya, itu ramenya kayak gimana, lalu lalangnya rusuh. Kali nggak ada yang lewat. Sedih gak sih? Iya, gue biasanya gue tuh ya bener-bener kayak kota yang ditinggalkan, ya Allah. Iya, gue kan sebelum puasa tuh kan ziarah ke kuburan nyokap bokap di Citayam, Pe. Yang gue WhatsApp lo tuh, Pe, kalau ke Depok Lama lewat apa? Depok Lama patokannya apa yang gue WhatsApp lo kayak gitu kan. Itu gue ke kuburan nyokap bokap itu biasanya 2 jam tuh, Pe, ke situ. Ini enggak, cuma 30 menit loh ke Citayam. Sumpah deh. Saking lenggamnya di Depok itu. Ya kan? Gimana bulan? Karena jalanannya kosong banget. Iya sih, sedih. Terus lo ada proyek apa lagi, Pe? Iya, jadi setelah kelar kemarin tuh donasi uang dan sembako udah selesai, finish. Alhamdulillah banyak teman-teman yang masih nanyain, Fer, open donasi nggak nih bulan Ramadan? Ya sayang nih kalau nggak dilanjutin donasi lo, banyak yang nanya-nanya gitu kan. Sebenarnya gue pribadi sih nggak mau open karena gue sadar orang yang terdampak itu semakin banyak. Jadi gue nggak mau kayak memaksa mereka untuk berdonasi ke gue gitu kan, apalagi juga banyak gitu orang yang open donasi juga gitu kan. Terus sampai akhirnya alhamdulillahnya temen gue kayak udah deh, lo mau buka apa enggak, gue tetap mau minta tolong nih sama lo, gue mau sumbang ini hand sanitizer, awalnya hand sanitizer tuh. Terus gue bilang, oh lo mau donasi sanitizer? Dia bilang iya. Terus gue sempat agak kritis gitu kan, karena hand sanitizernya itu handmade, bukan yang udah pabrikan. Terus gue detail sih, gue tanya-tanya, ini bikinnya sesuai standar nggak, bahaya nggak kalau dipakai, sampai akhirnya 1 botol itu gue jadiin tester dulu di tangan gue. Oke, jadi lanjut. Awalnya itu kan pertama hand sanitizer, setelah itu masker. Nah, setelah gue update mau bagi-bagiin masker sama hand sanitizer, ada satu teman lagi yang terinspirasi chatting gue, Fer, gue juga ada nih baju sisaan gue jualan, boleh nggak gue donasiin? Ya kali orang mau amal gue tolak ya kan. Lagian juga ini menjelang Lebaran nih, pasti orang-orang butuh juga kan kaos baru minimal. Ya udah, gue terima lah. Besokannya langsung dikirim sama temen gue itu, alhamdulillah banget. Makanya gue jadi terharu sih di saat pandemi kayak gini, banyak yang ibaratnya ekonominya sulit,
tapi masih banyak lah orang-orang yang mau berbagi gitu ya di tengah keterbatasan. Iya. Gue benar-benar nggak bisa ini deh, nggak tahu, gue aja ngomong makasih doang ke mereka tuh kayak kurang gitu. Apaan lagi ya yang mesti gue lakuin, kok lo pada baik-baik banget, masih pada mikirin orang lain gitu. Iya. Terus gue benar-benar nggak, kayak mereka ngirim barang ke gue, itu gue benar-benar nggak dikenain, tapi lo yang bayar ya ongkirnya gitu, enggak. Mereka nggak rewel gitu loh, tau-tau barang nyampe aja ke rumah. Mantep ya. Insya Allah deh. Iya, alhamdulillah. Selain ngurus donasi, maksudnya selain terima donasi, lo ada proyek apa lagi gitu di bulan puasa? Lo entah lo jualan atau biasa-biasa aja jadi ibu rumah tangga atau istri yang soledad? Ya, gue terlalu membosankan kayaknya kalau gue diem-diem aja, kayaknya bukan gue banget gitu. Iya. Makanya akhirnya alhamdulillah gue jualan tuh produk yang ibaratnya paling simple yang pernah gue temuin. Itu juga bisa dijadiin pelebaran gitu kan. Nah, sebenarnya ada apa ya namanya? Ada visi misi sih di balik pembuatan produk itu. Jadi di balik gue cuma jualan, gue juga ada rekrut reseller Jo di situ. Cuma memang nggak gue publish. Gue nggak publish karena gue takut kalau resellernya banyak, gue nggak ke-handle bikin produk. Alhasil gue tawarin dulu lah dari orang terdekat ya kan, mulai dari keluarga yang terdampak, terus teman-teman yang sekiranya memang selama ini gue tahu mereka membutuhkan gitu kan, punya anak lah ibaratnya, apalagi ya butuh banget bantuan. Iya pasti. Ya udah akhirnya selama ini yang gue update jualan gue laku banyak itu bukan gue yang jualan, itu reseller gue yang jualan. Ya soalnya lo nggak kelihatan jualan di sosmed sih, gue liatin. Iya, tau-tau ngirim barang aja gitu ya kan, tau-tau bikin produk. Ini orang bikin produknya kapan lo bilang? Yang jualan itu reseller gue, ya alhamdulillah sedikit membantu ekonomi mereka juga lah, meski nggak banyak fee yang gue kasih ke mereka, ya komisi gitu yang gue kasih ke mereka, tapi insya Allah buat mereka itu berguna daripada nggak menghasilkan sama sekali. Iya. Kayak COVID-19 ini banget ya, menyerang banyak orang, banyak gitu, sampai ya banyak kalangan. Iya. Gue sampai kemarin tuh sempat mampir ke rumah temen gue. Temen gue sampai ngomong kan ke gue, ya kalau kayak gue gini Fer, orang ngelihatnya nggak butuh gitu kan, karena terlihatnya gue biasa-biasa aja, padahal kan mereka nggak tahu sebenarnya gue tuh sangat butuh, karena mereka itu yang terdampak tuh kayak karyawan yang nggak ada kerjaan gitu loh Jo, kayak lu gitulah, di PHK gitu, di unpaid leave. Yang terlihat kan selama ini kan cuma kayak ojol, pedagang kecil, kayak gitu kan. Iya, maka dari itu gue jadi kayak, oh iya bener juga, karena saat gue mampir ke rumah mereka, ke rumah teman gue itu, gue jadi tahu, oh iya benar, kehidupan mereka tuh sebenarnya terdampak banget loh dengan adanya COVID-19. Nggak melulu ceritanya soal ojol, soal pedagang kecil tuh enggak. Justru yang karyawan swasta yang terdampak ini juga sangat memprihatinkan gitu loh. Iya. Kadang gue juga ngerasa kalau gue lihat orang berdonasi gitu, buat ojol, buat pedagang kaki lima, buat orang-orang, gue tuh kadang suka, sebenarnya nggak ada rasa iri buat minta dibantu, nggak ada, cuman ada sepintas kata-kata di hati gini, gue juga loh, gue ngerasa butuh kayak gitu loh, ya ibaratnya minyak goreng, beras, kopi, teh gitu, itu kan lumayan buat orang pengangguran, apalagi orang yang biasa bekerja gitu kan. Iya, makanya dari situ gue jadi tersadar. Nah makanya ini sepertinya akan ada perbedaan konsep antara pembagian donasi pertama gue sama donasi yang kedua ini. Emang sih ya gue nggak open donasi untuk
sembako dan uang lagi. Tapi kan masih ada kayak baju, masker, hand sanitizer gitu. Rencananya sih gue akan bagiannya, rencananya ini ya, nggak tahu nanti di lapangannya bagaimana. Gue mau bagiannya tuh kayak ke anak-anak yang yang orang tuanya terdampak COVID-19. Yang kena impact. Karena kaos kayak kaosnya, iya kaosnya tuh bagus. Maksud gue nggak yang temen gue tuh ngasih nggak yang sembarangan. Insya Allah bisa digunain buat mereka minimal pakai lebaran lah gitu. Kan orang tuanya kan lagi kena dampak COVID-19 nih. Ya jangan kan buat beli kaos ya, sehari-hari aja kayaknya mereka juga bingung. Udah ngap-ngap kan? nih pede. Mau pindah ke ojek online juga, ojek online gak bisa bawa penumpang. Iya kan? Iya, yang ojek online pertama, ojek online dari awal aja udah kena dampak juga. Iya, karena dia udah gak bisa bawa penumpang. Udah gitu dia cuma ngandelin GoFood doang. GoFood dan GrabFood gitu. Ya susah lah, apalagi kayak gini ya. Orang juga mau pesan GrabFood sama GoFood juga mikir-mikir. Mendingan gue masak deh. Kan gitu mikirnya daripada gue GoFood, Iya, GrabFood, iya gak sih? Iya, benar. Iya, makanya lumayan berasa kan kalau pesan di GoFood, GrabFood. Iya, berasa banget. Lagi kayak gini kita udah Kenapa? Masih panjang lagi, itu udah dilewatin. Ada kan satu lagi. Iya, jadi intinya pembagian donasi gue yang sekarang ini akan beda sasaran. Insya Allah sasarannya dikasihinnya ke anak-anak yang orang tuanya terkena dampak COVID. Tuh. Sebenarnya mau kemana? Ya kan kalau kayak orang dewasa kayak kita gini kan nggak ada baju baru buat lebaran juga nggak apa-apa Jo. Iya nggak apa-apa sih. Tapi sebenarnya gue juga pengen sih pakai baju tapi lebaran. Kan iya, tapi kan kalau kayak lo mau pakai sarung aja. Tapi kan kalau anak kecil gitu gimana gitu namanya gue kita anak kecil lah, pengennya baju baru gitu. Iya, dia kan nggak tahu orang tuanya tuh kayak gimana. Dia kan nggak tahu orang tuanya tuh kerjanya gimana. Dia kan nggak tahu WFA itu apa, ya kan. Even kalau misalnya orang tuanya ngejelasin, belum tentu kan masuk ke kepala anaknya itu kan. Apalagi aduh kalau masuk serem kesurupan. Iya. Apalagi itu kan anak-anak yang masih kelas 1 SD itu kan masih nggak bisa nangkep kan. Pokoknya yang dia tahu tuh lebaran pakai baju baru aja. Iya benar. Iya kan? Iya tapi insya Allah lah. Lo mau say thanks gak buat para apa sih kalau donasi disebutnya orang-orang tuh donatur ya. Lo ada yang mau disampaikan? Iya mau banget. Kali dia nonton. Iya gue mau ucapin ke gue sih. Nggak apa-apa ya, nggak usah formal ya. Iyalah, nggak usah formal banget lah. Iya, rata-rata kan orang-orang yang kenal. Gue mau ngucapin terima kasih buat semua teman-teman gue, para donatur yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk dibagi-bagikan kepada saudara kita yang membutuhkan di tengah dampak pandemi COVID saat ini tuh kan ekonomi jadi berat. Tapi Masya Allah kalian tetap mau berbagi rezeki untuk mereka yang membutuhkan. Gue sangat terharu, sangat bersyukur kenal dengan kalian orang-orang baik. Semoga apa yang kalian berikan untuk saudara-saudara kita kemarin itu membawa berkah untuk kalian, untuk keluarga kalian, untuk mereka yang kita berikan, dan membawa manfaat lah untuk kita semua. Jadi mendekatkan kita kepada Allah dan memberikan kita arti hidup yang lebih dalam lagi ya. Jadi hidup tuh nggak cuma melulu tentang kita, tapi juga ada orang lainnya. Iya benar, betul. Gitu aja ucapan. Betul. Ya udahlah ya. Lo ada urusan apa lagi? BTW kita kok sama ya, biru-biru ya? Oh iya. Iya biru-biru ya. Ini kayak beli baju gratis satu kayaknya nih di Ramayana kemarin. Selamat datang di Ramayana.
Dasar. Sepupu gue nih kejadian Ramayana. Aduh, enggak, udah dari gue itu aja. Dari gue buat lu aja lah. Buat lu sabar-sabar ya, Jo. Ya sabar banget gue lah. Harus Gue kuat. berusaha nggak terlihat yang gimana-gimana sih di depan orang. Tapi ya mumpung sekarang di sini video call sama lu, jadi kan apalagi ini mah mau gue share kan kayak YouTube. Ya mungkin sebagian orang bisa tahu. Tapi nggak apa-apa lah. Oh iya, gue lihat itu lu di snap WA. Iya, masker. Gue mau dong, maskernya bagus tuh. 1. Kapan bisa gue ambil? Kenapa? Masker. Oh, lo mau masker juga? Lo ada kan? Masih ada gak? Masih ada. Ya udah, nanti kalau gue nganterin kue buat lu deh, insya Allah Lo kapan gue nganterin bawain kue? ya. Halo. Lo kapan nganterin kue, Pe? Nanti nih tunggu suami gue libur dulu. Minggu depan hari apa kan belum tahu. Lah katanya laki lo WFH. Minggu depan lah intinya. WFH, tapi kan kalau dia nggak libur, gue nggak enak minta diajak keliling-keliling kan deh. Oh, tetap kerja. Maksudnya tetap ngerjain kerjaan gitu. Iya, ada kerjaannya alhamdulillah, nggak nganggur-nganggur doang. Ya. Barakallah deh, Vera. Vera, Ya, thank you so much for sharingnya ya. sharing. Iya. Ya, semoga bermanfaat buat knowledge buat kita semua lah. Gue, lu termasuk. Amin. Iya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Tahu. Lu berasa aus gak sih jam segini udah aus ya? Apa gue bangunnya kepagian? Gitu sih. Daripada lu ketiduran lagi mendingan sekarang. Apa? Daripada ntar siang lo ketiduran lagi. Iya. Lu berasa aus gak sih? Kagak, Igi, lu kebanyakan ngomong sih, makanya jangan ngomong mulu. Iya, mulut gue kering. Gila ya. Jadi produksi ludah lu habis tau. Iya. Kan padahal yang banyak ngomong lu, bukan gue. Jadi lu kebanyakan ngakak. Gitu, jadi kering mulut lo. Gue pikir